Pemirsa, Surabaya terancam diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 6,5 skala Richter. Potensi gempa di Surabaya ini disampaikan pakar geologi ITS Amin Widodo. Dari data Pusat Studi Nasional tahun 2017, sejumlah tempat di Indonesia terjadi sesar atau pergeseran tanah aktif termasuk Surabaya dan kawasan Waru Sidoarjo. Sepanjang sesar mulai Surabaya, Waru, Krian, sesar ini sepanjang beberapa daerah dari Waru, Krian hingga Saradan banyak terjadi gempa skala kecil mulai tahun 1800 hingga tahun 2018 yang lalu. Di bawah tanah kota Surabaya juga terjadi patahan tanah di kedalaman 20 meter hingga 30 meter. Jika pergeseran tanah lepas maka akan terjadi gempa. Meski demikian belum diketahui kapan pergerakan tanah akan terjadi. 7,6 itu cukup tinggi, SAR Wonorejo yang ada di Pemirsa, wilayah Surabaya, Jawa Timur berpotensi mengalami gempa magnitudo 6,5. Kita akan mengulasnya bersama pakar geologi Institut Teknologi Surabaya, Bapak Amin Widodo. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas. Salam sehat. Salam sehat juga. Pak Amin, mungkin bisa dijelaskan mengenai dasar dari hasil penelitian Bapak dan juga tim mengenai gempa yang berpotensi terjadi di wilayah Surabaya sebesar magnitudo 6,5. Jadi dari data rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terkait dengan banyaknya sesar aktif yang ada di Indonesia, termasuk yang melewati Jawa Timur, termasuk yang melewati Surabaya. Dari situ kita dari ITS berinisiatif melakukan penelitian untuk melihat posisi sesar itu ada di mana, kemudian kita juga mau melihat kalau resikonya nanti terjadinya seperti apa. Nah, resikonya terjadi seperti apa? Apakah itu sudah bisa disampaikan ke publik, Pak? Seperti apa resikonya, ancamannya, Pak? Nah, jadi saat ini kita lagi meneliti terkait dengan tadi ancaman 6,5 tadi, posisinya bagaimana, ini lagi proses. Kemudian yang kedua, ini bersamaan dengan itu kita juga melakukan asesmen terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di Surabaya, di kota Surabaya. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan asesmen terhadap tanah yang ada di Surabaya. Karena dari berdasarkan data-data itulah kita nanti bisa melihat mana yang daerah berisiko tinggi, sedang maupun yang rendah. Tapi mungkin apakah bisa diketahui Pak, kita kan tahu gempa tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, tapi apakah bisa diketahui mengenai rentang waktu misalnya? Apakah terjadi dalam waktu dekat atau jangka panjang atau seperti apa Pak? Kalau itu terjadinya kapan memang itu sampai sekarang belum bisa karena kita belum punya kemampuan untuk menilai sesuatu kejadian di bawah sana. Itu pakai alat apa kita belum bisa. Jadi belum bisa. Makanya tadi kita harus menyiapkan diri. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu terjadi gempa tadi, maka daerah ini yang akan rusak ringan, sedang, sama berat. Pak, ini kan khusus daerah Jawa Timur. Tentu masyarakat ingin tahu daerah-daerah mana saja secara keseluruhan yang sangat-sangat berpotensi sekali akan diguncang oleh gempa. Kemudian antisipasi dari pemerintahnya saja seperti apa? Karena tadi memang Bapak katakan salah satunya adalah dengan melakukan asesmen gedung. Apakah mungkin ada upaya-upaya lain yang dilakukan Pak selain asesmen gedung tadi Pak? Jadi asesmen tanahnya. Jadi seperti diketahui bahwa dari Kementerian ESDM juga mengeluarkan daerah kawasan yang bisa mengalami likuifaksi yang ada di Jawa Timur. Dan itu di Surabaya termasuk yang menengah dan sebagainya. Karena itu pun makanya itu kita harus melalui penelitian terkait dengan sifat tanah tadi yang ada di Surabaya maupun yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita juga meneliti terkait dengan orangnya sendiri. Apakah orang-orang Surabaya ataupun nanti orang-orang di Jawa Timur siap terhadap gempa ini. Jadi mereka juga harus siapkan karena kepanikan itu juga bisa menyebabkan korban nantinya. Oke. Pak, ini kan dasar penelitiannya adalah hasil dari studi Pusat Studi Nasional begitu dari PUPR kalau tidak salah ya. Dan apakah ini hanya memang mencakup wilayah Jawa Timur saja yang menjadi perhatian atau memang ada daerah-daerah lain tapi ITS hanya meneliti di Jawa Timur? Jadi khusus di ITS karena ini memang kawasannya di kawasan Jawa Timur, kita memang minta kepada Pusat Studi Gempa Nasional
kalau bisa kita yang meneliti terhadap Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu mulai dari Banyuwangi ada, Probolinggo ada, kemudian Pasuruan juga ada. Nah, itu semua terkait dengan alat sekarang yang lagi dibangun adalah jalan tol tadi. Jadi itu istilahnya dia berdekatan dengan infrastruktur yang nantinya menjadi sangat penting. Nah Pak, ini kan tentu pemerintah di Jawa Timur sudah tahu hasil dari penelitian ITS ini. Lantas saran dari ITS sendiri kepada pemerintah dan juga mungkin kepada masyarakat seperti apa Pak untuk potensi gempa yang magnitudonya cukup kencang ini Pak? Jadi kita sudah pernah presentasi bersama istilahnya mempresentasikan hasil itu Oktober 2019. Dan pada waktu itu yang membuka adalah Pak Wawali. Jadi Pak Wisnu, jadinya kita sudah memberitahukan itu bahwa kita sekarang lagi proses penelitian ini kerjasama dengan kedutaan Inggris sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Amin Widodo. Kita akan tunggu nanti hasil penelitiannya bulan depan ya, kalau tidak salah hasil akan keluar. Kita akan tunggu nanti seperti apa. Depan Pak Wali Kota. Baik, terima kasih Pak Amin. Selamat sore. Assalamualaikum.